Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Pawan Mak Zaki. Nah, di video kali ini Mak Zaki mau berbagi resep cara membuat nastar klasik isi selai nanas ya bunda. Nah, resep ini biasa Mak Zaki gunakan saat menjual kue lebaran ya setiap tahunnya ya. Nah, di sini Mak Zaki menggunakan tepung setengah kilo, hasilnya banyak, ada 4 toples ukuran 250 gram. Ini masih sisa banyak ya bunda ya. Dijamin untung banyak, rasanya enak, lembut, lumer, dan ngeprul seperti ini ya bunda. Cocok banget buat sajian lebaran dan buat ide usaha. Ikutin terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Pawan Mak Zaki berikutnya. Simak terus ya. Siapkan 2 butir kuning telur. Kita pakai kuningnya saja ya bunda. Kemudian tambahkan dengan 50 gram gula halus. Misalkan kalian mau pakai gula pasir di blender juga boleh. Lalu tambahkan 250 gram margarin. Mau pakai merek apa aja terserah kita ya bunda, sesuai selera. Kemudian tambahkan 100 gram room butter atau butter ya. Jika kalian menggunakan yang kualitas bagus, pasti rasanya juga lebih enak ya bunda. Kemudian tambahkan 25 gram susu bubuk atau sekitar 1 saset ya, merek Denko itu 25-27 gram. Kemudian kita akan kocok semuanya hingga tercampur rata. Nah, untuk ngocoknya ini asal tercampur saja ya bunda, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti takutnya adonannya pas dipanggang itu bisa melebar. Jadi itu kuncinya, asal tercampur saja. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini ya bunda ya, kemudian tambahkan dengan 500 gram tepung terigu. Nah, tepung terigu ini bisa kalian sangrai terlebih dahulu atau tidak, ini opsional. Kita masukkan setengah dulu ya bunda ya, kita aduk hingga tercampur rata. Lalu kita masukkan sisanya. Nah, untuk ngaduknya ini kita gunakan spatula atau centong seperti ini ya bunda, karena ini yang akan bikin nanti nastar kita lebih ngeprul dan lumer. Jadi jangan diulen menggunakan tangan ya bunda. Kalau diulen menggunakan tangan terlalu kuat, nanti hasilnya tidak bisa lumer, jadi kayak bantet keras gitu. Nah, jadi kalau sudah tercampur seperti ini teksturnya ya bunda ya. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ya, adonannya udah bagus dan ini siap kita gunakan ya. Nah, sebelum kita beri isian, kita akan bagi-bagi adonan ya bunda. Di sini saya menggunakan sendok ukur ukuran 5 mili seperti ini. Kalau enggak kalian juga bisa timbang ya. Kalau ditimbang beratnya kurang lebih 10-11 gram ya, agar nastarnya itu sama rata ya bunda ya, besarnya ya. Nah, ini udah selesai ya, dibagi-bagi. Kemudian kita akan beri isian. Nah, untuk isiannya saya menggunakan selai nanas. Nah, selai nanas ini kalian bisa bikin sendiri atau beli jadi ya. Yang penting pastikan selainya sudah kering ya, seperti ini sebelum digunakan. Untuk selainya ini saya tidak bulat-bulatin ya bunda, jadi nanti akan langsung saya masukkan aja. Misalkan kalian mau dibulat-bulatin juga nggak apa-apa. Kemudian kita siapkan loyang ya, loyang kue kering. Nah, loyang ini tidak saya oles apapun karena adonan nastar itu sudah licin ya bunda ya. Nah, ini loyangnya memang seperti ini ya bunda, bukannya kotor ya. Karena loyang ini sudah lama banget saya gunakan untuk jualan dulu. Nah, caranya kita pipihkan, kemudian kita beri isian seperti ini. Lalu kita tutup ya, pastikan semuanya si selai nanas itu tertutup. Lalu kita bulatkan. Nah, untuk memberi selai nanas ini tidak perlu terlalu banyak ya bunda, secukupnya saja agar mudah ditutup seperti ini. Nah, ini udah selesai. Lalu saya akan siapkan untuk bahan olesannya ya. Untuk bahan olesannya, siapkan 2 butir kuning telur, kemudian tambahkan 3 sendok teh minyak goreng ya.
Kemudian tambahkan secukupnya pewarna kuning. Ini kuning tua. Saya menggunakan 4 tetes kurang lebihnya ya. Lalu ini kita aduk tercampur merata seperti ini. Dan ini siap kita gunakan untuk olesan ya Bunda. Selanjutnya kita akan oles-oles nastarnya. Nah, di sini saya mau berbagi pengalaman ya Bunda. Untuk oles nastarnya ini kalian terserah mau dioles sebelum dipanggang atau sesudah dipanggang ya, karena setiap orang itu memiliki cara yang berbeda-beda. Kalau saya selama jualan, sebelum saya panggang saya oles terlebih dahulu. Ini fungsinya untuk mematangkan olesan ya Bunda, olesan di permukaan atasnya ini. Jadi kalau kita oles sebelum dipanggang itu pasti insya Allah matangnya itu sempurna ya Bunda. Takutnya kalau olesannya itu tidak matang dengan sempurna, nastar ini juga bisa jamuran ya Bunda. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Nah, jadi terserah kalian mau dioles sebelum dipanggang atau sesudah dipanggang ya. Sesudah dipanggang biasanya menggunakan waktu 15-20 menit dulu dipanggang, kemudian baru dioles-oles ya. Ini sesuai selera aja Bunda. Nah, ini udah selesai dioles, kemudian kita oven atau kita panggang ya. Jadi sebelumnya saya sudah memanaskan oven ya dengan waktu 15-20 menit menggunakan api kecil agar panasnya merata. Kemudian kita masukkan kue keringnya. Kita oven menggunakan api kecil ya. Nah, pasnya kita ketahui dan kenali oven masing-masing saja ya, karena setiap oven itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, saat proses mengoven kita juga harus sering dibolak-balik ya posisi loyangnya agar panasnya itu merata. Kemudian kita bisa lihat mana yang sudah matang terlebih dahulu, itu kuenya bisa kita ambil terlebih dahulu ya. Karena memanggang kue kering itu dengan oven tangkring memang panasnya seperti itu, tidak merata ya. Jadi pinter-pinteran kita saja. Nah, ini nastarnya udah mateng. Kemudian kita akan diamkan hingga benar-benar dingin sebelum kita masukkan ke toples ya. Nah, ini dia setelah masuk ke toples. Jadi untuk satu resep ini, resep tepung setengah kilo menghasilkan kurang lebih 4 toples ukuran 250 gram ya. Jadi ini juga masih sisa banyak. Dan ini kita akan lihat untuk tekstur dalamnya ya Bunda. Kita ambil satu, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti ini ya Bunda. Selama saya jual nastar itu memang tidak mementingkan nastarnya harus glowing banget, itu tidak. Yang penting permukaan olesannya itu benar-benar matang ya, agar nanti kalau sampai ke tangan customer tidak mudah jamuran ya Bunda. Nah, ini bisa dilihat, ini ngeprul banget dan ini lumer, lembut. Kalian wajib praktek di rumah ya Bunda. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jika kalian suka jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Pohon Mak Zaki berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, dadah. Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Pohon Mak Zaki. Nah, di video kali ini Mak Zaki mau berbagi resep cara membuat brownies mini kering ya Bunda. Ini bahannya ekonomis, hasilnya banyak, rasanya enak, lumer dan coklat banget ya. Cocok banget disajikan saat lebaran tiba, atau untuk ide usaha lainnya juga cocok banget ya Bunda. Ikutin terus videonya sampai selesai. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Pohon Mak Zaki berikutnya. Terima kasih, simak terus ya.
Pertama-tama kita akan didihkan air, kemudian kita tim 100 gram coklat batang ya, atau di sisi. Kemudian kita tunggu hingga agak mencair ya Bunda ya. Nah, kalau sudah agak mencair seperti ini, kemudian kita tambahkan dengan 120 ml minyak goreng. Kita aduk-aduk hingga semuanya larut dan tercampur merata ya. Jika sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita bisa matikan api. Kemudian ini bisa kita angkat dan kita biarkan hingga dingin terlebih dahulu ya Bunda. Selanjutnya kita akan mixer 2 butir telur dan 200 gram gula halus ya, karena kita bikin brownies kering, jadi gulanya itu memang agak banyak. Lalu kita mixer. Sebelum di mixer kita aduk terlebih dahulu seperti ini agar gulanya itu tidak berterbangan dan berhamburan ya Bunda. Kita mixer menggunakan kecepatan rendah saja. Kita campur hingga tercampur saja, jangan sampai terlalu mengembang ya Bunda. Kalau terlalu mengembang nanti jadinya cake ya. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita masukkan larutan di sisi dan minyak yang sudah dingin. Kita tuang semuanya. Kemudian kita mixer kembali dengan kecepatan rendah hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur merata, kemudian kita masukkan 150 gram tepung terigu dan 15 gram coklat bubuk ya. Kita langsung masukkan sambil disaring ya Bunda ya, agar lebih mudah tercampur rata dan tidak bergelinding. Lalu kita aduk terlebih dahulu sebelum di mixer lagi. Oh ya, misalkan kalian nggak punya mixer, mau pakai whisker juga nggak apa-apa ya Bunda. Pastikan semuanya tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya. Kemudian kita bisa matikan mixernya, lalu kita ratakan dulu menggunakan spatula. Kemudian kita akan pindahkan adonan ke plastik ya. Misalkan kalian punya plastik segitiga, dipakai saja. Di sini saya menggunakan plastik biasa, plastik yang agak tebal ya Bunda ya. Kita tuang semuanya di sini. Lalu ini bisa kita tali dan ini siap kita gunakan ya Bunda. Kemudian kita tuang ke cup nastar seperti ini ya, yang sudah ditaruh di loyang. Nah, kita nuangnya nggak perlu terlalu penuh ya Bunda, cukup setengah dari ukuran cupnya. Lalu kita bisa beri topping, toppingnya sesuai selera ya. Kalau saya pakai choco chip. Selain choco chip, kalian bisa pakai sprinkle, keju, atau kacang sangrai boleh.
Kemudian bisa kita panggang ya. Ovennya ini sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama 20 menit agar panasnya itu merata ovennya. Kita masukkan browniesnya, kita panggang dengan waktu kurang lebih 30-40 menit tergantung oven masing-masing ya. Kenali saja karena setiap oven itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Kita panggang menggunakan api kecil ya Bunda. Di waktu 15 menit pertama kita bisa lihat ya Bunda, kita bisa geser-geser posisi loyang atau kita bisa pindah posisi loyang agar matangnya itu merata nanti. Kita bisa tutup kembali dan lakukan hingga si brownies mini ini matang ya Bunda. Sering cek nggak masalah karena ini kue kering ya, jadi nggak bakalan bantet. Yang penting kue kering itu matang sempurna agar tahan lama ya Bunda. Nah ini hasilnya setelah di oven udah mateng ya. Dan ini bisa kita diamkan hingga benar-benar dingin sebelum kita masukkan ke toples. Hasilnya cantik dan dapat banyak banget ya Bunda, dengan modal ekonomis tapi hasilnya seperti ini banyaknya ya. Kalau dijual pasti untung banyak. Nah setelah dingin kita bisa lihat ya Bunda, kita akan lihat tekstur dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, keringnya merata ya Bunda. Dan ini lumer banget, rasanya juga coklat. Kalau ditaruh di toples hasilnya juga banyak banget. Ini untuk toples yang ukuran 250 dan ini untuk toples yang 500 gram ya Bunda. Ini bisa diisi lagi kalau kalian pengen. Nah Bunda, sekian dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jika kalian suka jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Pohon Mak Zaki berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Dadah. Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Pohon Mak Zaki. Nah di video kali ini Mak Zaki mau berbagi resep cara membuat kue kering putri salju dan bola-bola coklat ya. Di sini Mak Zaki menggunakan satu adonan saja dan adonannya itu tanpa telur tapi hasilnya enak, lumer, ngeprul dan ini beneran bikin nagih ya Bunda. Kalian wajib praktek di rumah karena cara bikinnya gampang banget. Ikutin terus videonya sampai selesai. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Pohon Mak Zaki berikutnya. Terima kasih, simak terus ya. Siapkan bahan-bahannya. Di sini saya ada 500 gram terigu serbaguna, kemudian tambahkan 100 gram maizena, lalu tambahkan 100 gram gula halus. Kemudian tambahkan 2 sendok makan susu bubuk ya. Aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kemudian tambahkan 375 gram margarin. Mau dicampur pakai mentega juga boleh ya Bunda. Kalau di sini saya menggunakan 175 gram butter atau mentega, kemudian saya tambahkan dengan 200 gram margarin ya, yang satu saset isi 200 gram itu, seperti ini. Kemudian kita campur atau kita urap-urap. Di sini saya menggunakan tangan saja ya Bunda. Pastikan tangan kita sudah bersih. Jadi ngaduknya jangan langsung diulen tapi kita awur-awur dulu seperti ini. Nah, kalau sudah mulai tercampur rata dan ini bisa kita tekan ya. Tekannya perlahan-lahan aja, jangan terlalu kuat. Sampai si adonan ini bisa dibentuk. Jadi tidak perlu menggunakan mixer ya Bunda. Oh ya Bunda, hampir kelupaan. Tadi saya lupa menambahkan setengah sendok teh garam agar lebih gurih.
Nah, ini sudah tercampur rata dan bisa dibentuk ya Bunda, dan ini siap kita gunakan. Saya akan pindahkan adonan ke alas kerja seperti ini. Nah, adonan ini akan saya bagi menjadi dua ya. Yang satu saya akan bikin untuk putri salju, dan yang satu saya akan bikin untuk bola-bola coklat ya. Ini saya akan masukkan kulkas dulu. Caranya seperti ini, kita ambil, kita tekan-tekan, kita pipihkan seperti ini ya. Kemudian ini bisa kita cetak, saya menggunakan cetakan bulan sabit. Untuk tingkat ketebalannya disesuaikan selera masing-masing saja ya Bunda. Dan ini bisa kita pindah ke loyang ya. Nah, loyangnya ini seperti biasa, tidak kita oles apapun, cukup menggunakan loyang seperti ini karena adonan kuenya ini sudah licin ya Bunda, jadi dia tidak akan lengket. Lakukan seperti ini hingga penuh dan selesai ya. Nah, ini udah selesai ya. Dan ini kita akan sisihkan terlebih dahulu, kemudian kita akan bikin untuk bola-bola coklatnya. Nah, ini adonan untuk bola-bola coklatnya. Lalu saya akan bagi adonan menggunakan sendok takar seperti ini ya. Saya menggunakannya ukuran 5 mili. Kita cetak seperti ini, lakukan semuanya hingga habis ya. Nah, ini udah selesai, kemudian kita akan pulung ya, atau kita bulatkan. Nah, ini juga udah selesai, kemudian ini siap kita panggang ya. Sebelumnya oven sudah saya panaskan terlebih dahulu ya dengan waktu 15-20 menit menggunakan api kecil. Nah, kemudian ini bisa kita panggang. Kita panggang kuenya itu dengan waktu kurang lebih 30-40 menit ya Bunda, tergantung dengan kondisi oven masing-masing karena setiap oven itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, saat mengoven itu kita harus sering-sering bolak-balik posisi loyang ya Bunda, karena memanggang kue kering itu tidak rata panasnya, jadi kadang sebelah ada yang sudah matang, sebelahnya ada yang belum. Nah, kita pintar-pintaran aja saat ngovennya. Nah, ini di waktu 20 menit pertama saya buka, saya akan pindah-pindah posisi loyang ya. Nah, ini bagian bawahnya sudah ada yang matang, tapi bagian atasnya itu belum ya. Jadi saya akan pindah-pindah posisi loyangnya agar matangnya itu merata. Seperti ini. Nah, ini bagian bawah ada yang sudah matang bawahnya. Ini jadi sebagian aja. Nah, kita tukar-tukar posisi loyang aja. Kenali aja ya Bunda ya. Nanti kalau sudah terbiasa pasti tahu. Nah, kalau dirasa sudah ada yang matang gitu, kalian bisa ambil terlebih dahulu beberapa biji kue gitu. Tips dari saya sih seperti itu ya. Lakukan hingga matang. Nah, ini sebagian kuenya sudah ada yang matang ya Bunda. Nah, kali ini saya mau bikin putri salju terlebih dahulu. Kita ambil kue yang udah dalam keadaan dingin ya, atau sedikit itu hangat itu nggak apa-apa. Jadi kita balurkan ke gula halus seperti ini. Misalkan kalian mau pakai icing sugar juga nggak apa-apa ya. Di sini saya pakai gula halus biasa saja. Kita tata hingga satu layer terlebih dahulu ya Bun. Nah, kalau sudah satu layer, ini atasnya bisa kita taburi menggunakan gula lagi ya Bunda. Namanya juga putri salju, jadi seolah-olah saljunya banyak gitu ya. Nah, ini lakukan semuanya hal yang sama sampai layer terakhir ya. Nah, ini sudah jadi putri saljunya, jadi 2 toples ya, ukuran 250 gram.
untuk separuh adonan tadi. Nah, untuk bola-bola saljunya pertama saya akan mencairkan di sisi ya atau coklat batang seperti ini hingga mencair dan leleh. Nah, ini siap kita gunakan ya Bunda. Jadi untuk kuenya yang bulat tadi ya kita siapkan, yang sudah matang keadaan dingin. Siapkan juga case nastar seperti ini ya Bunda. Dan tak lupa untuk taburannya kita memakai sprinkle. Jadi caranya kita celupkan kuenya ke coklat lelehnya. Lalu kita masukkan ke case nastar. Lalu kita taburi menggunakan sprinkle ya. Nah, saat menaburi sprinkle ini pastikan coklatnya itu dalam keadaan lembek ya Bunda. Takutnya nanti kalau udah keras dia tidak bisa menempel. Lakukan semuanya hingga selesai ya. Oh iya, untuk bola-bola coklatnya ini sebagian saja saya bikin ya Bunda. Nah, sebagian kue bulatnya ini saya akan simpan. Jadi nggak saya kasih coklat semuanya ya, karena yang suka coklat ini anak saya. Jadi kalau saya sama suami saya sih nggak terlalu suka yang manis banget gitu ya Bunda ya. Dan di balik layar masih banyak kuenya. Nah, ini dia Bunda. Jadi kalau coklatnya udah mengeras, hasilnya cantik seperti ini ya. Ini putri saljunya dan ini bola-bola coklatnya ya. Ini rasanya beneran enak banget. Nanti bisa dipraktekkan. Jadi dengan bahan ekonomis rasa premium ya Bunda. Kalau kalian jual dengan harga per setengah kilonya 50.000 itu sudah untung banyak menurut saya. Tergantung bahan yang kita gunakan juga sih Bunda. Nah, ini matang sampai ke dalam ya Bunda. Rasanya enak, lumer, ngeprul dan gurih banget Bunda. Nah Bunda, sekian dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jika kalian suka jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Pohon Mak Zaki berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Dadah.